Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Hairul Nisa. Di sini saya akan membahas mengenai i'rab. Yuk langsung aja simak videonya. Stay tune in my video. Babul i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdan aw takdiran. Yang dinamakan dengan i'rab menurut para istilah ilmu nahwu ialah berubahnya beberapa akhir kalimat sebab kemasukan beberapa isim yang berbeda-beda, baik itu secara lafaz maupun secara perkiraan ataupun takdir. Contoh berubahnya dalam segi lafaz seperti ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Nah, ketiga contoh tersebut itu sangat berbeda dalam segi akhirannya, yaitu ada yang berharokat dhammah pada saat rofa zaidun, dan ada yang berharokat fathah pada saat nasab zaidan, dan ada yang berharokat kasrah bi zaidin pada saat jar atau khafad. Dan ada pula berubah secara takdir atau secara perkiraan. Itu misalnya contohnya seperti ja'al fata. Nah, fata itu tidak berubah, tidak nampak ada perubahannya gitu. I'rab itu ada 4. Yang pertama i'rab rofa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab khafad ataupun jar, dan yang keempat ada i'rab jazm. Adapun i'rab itu dibagi dalam 2 golongan kalimat. Yang pertama kalimat isim dan yang kedua kalimat fi'il. Adapun yang termasuk dalam kalimat isim itu ada i'rab rofa, i'rab nasab, dan juga i'rab jar. Sedangkan i'rab jazm tidak termasuk dalam kalimat isim. Sedangkan yang termasuk dalam kalimat fi'il itu adalah i'rab rofa, i'rab nasab, dan juga i'rab jazm. Dan i'rab jar tidak termasuk dalam kalimat fi'il tersebut. Nah, kesimpulannya yang i'rab rofa dan i'rab nasab itu masuk dalam 2 kalimat tersebut, kalimat isim dan juga kalimat fi'il. Sedangkan yang paling khusus dalam kalimat isim ialah i'rab jar, dan sedangkan yang paling khusus dalam kalimat fi'il itu adalah i'rab jazm. Lirraf'i arba'a alamatin wad-dhammah wal waw wal alifu wan nunu. I'rab yang pertama itu adalah i'rab rofa, di mana i'rab rofa itu memiliki 4 alamat atau 4 tanda. Yang pertama dhammah, yang kedua ada waw, yang ketiga ada alif, dan yang keempat ada nun. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi 4 mawadhi, fi isim mufrad wa jama' taksir wa jama' muannas salim wal fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Tanda i'rab rofa yang pertama yaitu dhammah. Dhammah menjadi tanda i'rab rofa ada di 4 tempat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jama' taksir, yang ketiga jama' muannas salim, dan yang terakhir yang keempat fi'il mudhari' yang akhirannya tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Contoh yang pertama yaitu pada isim mufrad. Contohnya ja'a zaidun. Ja'a zaidun. Zaidun di sini dibaca rofa karena tanda rofanya yaitu dhammah. Dan yang kedua ada pada jama' taksir. Contohnya ja'a ar-rijalu. Ja'a ar-rijalu. Ar-rijalu di sini dibaca rofa juga karena tanda rofanya yaitu dhammah. Dan yang ketiga ada di jama' muannas salim. Contohnya ja'a al-muslimatu. Ja'a al-muslimatu. Al-muslimatu akhirannya itu ada alif dan ta. Itu adalah tanda dari jama' muannas salim, dan tanda rofanya yaitu dhammah. Al-muslimatu dibaca rofa, tanda rofanya itu dhammah. Dan yang terakhir ada di fi'il mudhari' yang akhirannya tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Contohnya taf'ulu, af'ulu, yaf'ulu, dan naf'ulu. Tanda yang kedua yaitu waw. Waw ini ada di 2 tempat juga. Yang pertama ada di jama' mudzakkar salim. Contohnya ja'a al-muslimuna.
Al-muslimuna itu dibaca ropa karena ada di jama mudzakkar salim yang menggunakan tanda ropanya waw. Al-muslimuna ada wawnya. Nah, yang kedua ada di asmaul khamsah. Nah, sebelumnya apa itu asmaul khamsah? Asmaul khamsah itu adalah isim yang 5. Saya akan sebutkan apa saja asmaul khamsah. Abun, akhun, hamun, wafuwadu. Itu asmaul khamsah. Contohnya sekarang yaitu seperti jaa, abuka, ahuka, hamuka, fuka, dan juga dzuka. Itu contoh dari asmaul khamsah dengan tandanya waw. Tanda ropa yang ketiga yaitu alif. Alif ada di satu tempat, yaitu di isim tasniyah. Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti dua dan menambahkan alif nun pada saat ropa. Contohnya, ja'a al-mudarrisani. Al-mudarrisani ada penambahan alif dan nun, karena itu adalah isim tasniyah. Dan pada saat ropa, tanda ropanya apa? Tanda ropanya yaitu alif. Al-mudarrisani itu ada alifnya, alif dan nun. Dan tanda i'rab berupa yang keempat, yang terakhir, yaitu nun. Sama, nun juga ada pada satu tempat, yaitu pada af'alul khamsah. Contoh af'alul khamsah yaitu yaf'alani, taf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Walinasbi khamsu alamatin, al-fathatu, wal-alifu, wal-kasratu, wal-ya'u, wa hadfun nun. Yang kedua ada i'rab nasab, di mana i'rab nasab ini memiliki 5 tanda. Yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasroh, yang keempat ya, dan yang terakhir terbuangnya nun. Tanda i'rab yang ke-1 yaitu fathah. Fathah menjadi tanda i'rab nasab ada di 3 tempat. Yang pertama ada di isim mufrad, yang kedua ada di jamak taksir, dan yang ketiga ada di fi'il mudhari yang bila dimasuki dengan amil nasab dan akhirannya itu tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Contoh dari isim mufrad yang pertama yaitu contohnya nazartu mudarrisan. Nazartu mudarrisan. Mudarrisan di sana itu disebut dengan nasab karena tanda nasabnya adalah fathah. Contoh yang kedua ada di jamak taksir. Contohnya ra'aitu ar-rijala. Ra'aitu ar-rijala. Ar-rijala itu menggunakan tanda nasabnya fathah. Ar-rijala. Contoh yang terakhir pada fi'il mudhari. Contohnya lan tadhhaba, lan nadhhaba, lan yadhhaba, lan adhhaba. Tanda i'rab nasab yang kedua yaitu alif. Alif menjadi tanda i'rab nasab ada di satu tempat, yaitu ada di asmaul khamsah. Contohnya yaitu nasartu abaka, akhaka, hamaka, faka, dan juga zamalin. Dan tanda i'rab nasab yang ketiga yaitu kasroh. Kasroh menjadi tanda i'rab nasab ada di satu tempat, yang yaitu ada di jamak muannas salim. Jamak muannas salim contohnya ra'aitu al-muslimati. Ra'aitu al-muslimati. Alif dan ta dalam al-muslimati adalah tandanya jamak muannas salim. Dan tanda nasab dari al-muslimati ini adalah kasroh. Ra'aitu al-muslimati. Tanda i'rab nasab yang keempat yaitu ya. Ya menjadi tanda i'rab nasab ada di 2 tempat. Yang pertama ada di isim tasniyah dan yang kedua ada di jamak mudzakkar salim. Isim tasniyah yaitu isim yang menunjukkan arti 2, di mana jika dalam ropa ia menambahkan alif dan nun, sedangkan pada saat nasab dan jar ditambahkan dengan ya dan nun. Seperti contoh ra'aitu az-zaidaini. Az-zaidaini ini ditambahkan dengan ya nun karena dia itu isim tasniyah dan dibaca nasab karena dia tandanya
ya, ada tanda nasabnya ya, seperti itu. Contoh yang kedua yaitu pada jamak mudzakkar salim. Contohnya ra'aitu az-zaidina, ra'aitu az-zaidina. Az-zaidina ini tanda nasabnya yaitu ya, az-zaidina, menggunakan ada ya-nya. Nah, tanda i'rab nasab yang terakhir yaitu hadzfun nun atau terbuangnya nun, hadzfun nun. Hadzfun nun menjadi tanda i'rab nasab ada di satu tempat, yaitu ada di af'alul khamsah atau fi'il yang 5. Af'alul khamsah, fi'il yang 5. Contohnya lan yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali. Nah, sebenarnya lan yaf'ala itu awalnya ada nunnya. Lan yaf'alani, lan taf'alani, lan yaf'aluna, lan taf'aluna, lan taf'alina. Karena ini terbuangnya nun atau hadzfun nun, jadi nun-nunnya itu dibuang menjadi lan taf'ala, lan yaf'ala, lan taf'alu, lan yaf'alu, lan taf'ali. Walil hafdi thalathu alamatin, al-kasratu, wal ya'u, wal fathatu. Yang ketiga ada i'rab jar atau i'rab khafad. I'rab jar memiliki 3 tanda atau 3 alamat, yaitu yang pertama kasroh, yang kedua ya, dan juga yang ketiga ada fathah. Tanda i'rab jar yang pertama yaitu kasroh. Kasroh menjadi tanda i'rab jar ada di 3 tempat. Yang pertama ada di isim mufrad munsharif, yang kedua ada di jama taksir munsharif, dan yang ketiga ada di jama muannats salim. Contoh yang pertama yaitu isim mufrad munsharif. Contohnya marartu bizaidin, marartu bizaidin. Bizaidin ini menjadi tanda i'rab jar karena ada tandanya itu kasroh, bizaidin, dan ada huruf jarnya juga. Di sini menggunakan bi atau dengan. Boleh menggunakan huruf-huruf jar yang lain selain dengan bi, boleh. Dan contoh yang kedua ada di jama taksir mansorib. Contohnya marortu birrijali, marortu birrijali, marortu birrijali. Birrijali di sini sama menggunakan kasroh dan ada menggunakan huruf jarnya bi. Contoh yang terakhir ada di jama muannats salim. Contohnya marortu bil muslimati, marortu bil muslimati. Alif dan ta seperti biasa karena itu contoh dari karena itu adalah tanda dari jama muannats salim. Dan tanda jarnya yaitu kasroh al muslimati dan menggunakan sebelumnya bi dengan bil muslimati. Tanda i'rab jar yang kedua yaitu ya. Ya menjadi tanda i'rab jar ada di 3 tempat. Yang pertama ada di asmaul khamsah, yang kedua ada di isim tasniyah, dan yang ketiga ada di jama mudzakkar salim. Nah, contoh yang pertama yaitu isim tasniyah. Contohnya isim tasniyah pada saat jar yaitu marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa dhimalin. Nah, sekarang contoh yang kedua pada saat isim tasniyah. Contohnya isim tasniyah pada saat jar yaitu marartu bil muslimaini, marartu bil muslimaini. Seperti itu. Nah, contoh yang ketiga yaitu pada saat jama mudzakkar salim. Nah, contohnya marartu bizaidina, marartu bizaidina. Tanda i'rab jar yang ketiga yaitu fathah. Fathah menjadi tanda i'rab jar ada di 1 tempat, yaitu ada di isim ghairu munsharif. Apa sih isim ghairu munsharif itu? Isim ghairu munsharif yaitu isim yang memiliki 2 ilat dari beberapa ilat yang 9, atau memiliki 1 ilat tetapi menempati tempatnya 2 ilat. Itulah isim ghairu munsharif. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan
marortu bi Ahmada. Marortu bi Ahmada. Disebut Ahmada karena tanda jarnya itu fathah, jadi Ahmada gitu. Nah, ada dua ilat dari Ahmada ini, yaitu alamiah karena ini nama menjadi alamiah, disebut alam. Yang kedua ada wazan fi'il. Tuh. Walil jazmi alamatani as-sukunu uhadfu. Yang terakhir ada i'rab jazm, di mana i'rab jazm ini memiliki dua tanda. Yang pertama sukun dan yang kedua hadfu atau terbuangnya. Nah, terbuangnya ini terbuangnya apa sih? Nah, terbuangnya ini adalah terbuangnya huruf ilat. Yang pertama itu terbuangnya huruf ilat dan yang kedua ada terbuangnya nun. Tanda i'rab jazm yang pertama yaitu sukun. Sukun menjadi tanda i'rab jazm ada di satu tempat, yaitu di fi'il mudhari shahih akhir. Nah, contoh dari fi'il mudhari shahih akhir ini yaitu lam yadrib. Nah, di mana lam yadrib itu sebelumnya lam yadribu. Kenapa menjadi lam yadrib? Karena tanda jazmnya itu kan sukun. Nah, dari dhammah itu diubahlah menjadi sukun. Dari lam yadribu menjadi lam yadrib. Tanda i'rab jazm yang kedua yaitu hadfu. Hadfu menjadi tanda i'rab jazm ada di dua tempat. Yang pertama ada di fi'il mudhari mu'tal akhir, di mana ini itu membuangnya huruf ilat. Huruf ilat itu apa saja sih? Huruf ilat itu yaitu alif, waw, dan juga ya. Yang kedua ada di fi'il mudhari yang terbuangnya nun. Seperti itu. Contoh yang pertama yang terbuangnya huruf ilat. Contohnya lam yagzu. Lam yagzu itu asal katanya lam yagzu, ada wawnya. Karena waw ini huruf ilat, jadi dibuanglah huruf ilatnya itu menjadi lam yagzu. Contoh lain, lam yakhsha itu tuh ada huruf ilatnya. Nah, karena ini hadfu atau terbuangnya huruf ilat menjadi lam yakhsha, dibuanglah huruf ilatnya itu. Nah, yang kedua ada di fi'il mudhari yang terbuangnya nun. Contohnya lan taf'alu, lan yaf'alu, lan taf'ala, lan yaf'ala itu terbuangnya nun. Kan asal katanya itu dari lan taf'alani, lan yaf'alani, lan yaf'aluna, lan taf'aluna, lan taf'alina. Ada nunnya. Ada nunnya. Nah, karena ini hadfun nun atau terbuangnya nun, maka dibuanglah nun-nunnya itu menjadi lan taf'ala, lan yaf'ala, lan taf'alu, lan yaf'alu, lan taf'ali. Nah, itulah materi tentang i'rab yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman paham, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang saya miliki ini, karena segala kebenaran datangnya dari Allah dan segala kekurangan datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya, teman-teman.